Halo para pendengar dimanapun kalian berada, kita kembali lagi di cerita bersama ChatGPT. Dan kali ini lagi-lagi kita bakal bikin cerita isekai yang premisnya nggak jelas lah pokoknya. Nah, salah satu sultan kita yaitu Bandar Pisang meminta gua untuk ngebuat cerita isekai dengan premis di mana MC-nya terkirim ke isekai sebagai pisang. Nah, dengan request itu gua pun telah menyiapkan sebuah premis nih. Tempatkan dirimu sebagai penulis cerita Jepang yang sudah berpengalaman, lalu buatlah cerita isekai di mana karakter utamanya terkirim ke dunia lain sebagai pisang. Karena karakter utamanya adalah pisang, maka dia hanya mempunyai waktu yang terbatas sebelum akhirnya membusuk. Genre cerita ini adalah tragedi dengan ending yang menyedihkan. Buatlah cerita ini dalam beberapa chapter. Nah, kira-kira akan seperti apa ending menyedihkan yang dibuat sama ChatGPT dengan MC yang hanya sekedar pisang? Apakah pisang ini akan membusuk dan mati? Atau gimana? Kita lihat ya. Mari kita lihat seperti apa hasilnya kalau sudah digarap sama ChatGPT. Kalau namanya kita serahkan kepada ini aja lah, ChatGPT ya. Kira-kira ini kan ada genre tragedi. Kira-kira tragedi yang menimpa pisang tuh kayak gimana coba? Sebelum kita baca lebih jauh ya, apakah sudah ada yang bisa menebak? Oh oke, 5 chapter doang nih. Gue baca ya. Judul, Pisang yang Terjebak di Dunia Lain. Genre, tragedi dan isekai. Chapter 1, Awal Perjalanan Pisang. Di sebuah dunia yang berbeda, di mana sihir dan makhluk fantastis memerintah, ada sebuah kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebuah pisang tiba-tiba muncul di tengah hutan yang subur. Namun, ini bukanlah pisang biasa. Ini adalah seorang manusia yang terperangkap dalam wujud pisang. Pisang ini yang kemudian diberi nama Musa terbangun dengan perasaan cemas. Musa namanya. Dia merasakan bahwa hidupnya akan berakhir dengan cepat. Musa yang tak bisa berbicara hanya bisa bingung dan ketakutan. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan dunia ini? Oke, menarik banget nih. Menarik banget karena waktunya kan hanya terbatas ya. Dan dia bingung nih mau komunikasi dengan siapa. Gue tebak pasti ada cewek lagi di tengah hutan, entah dari mana ya. Chapter 2, Pertemuan dan Kehidupan yang Singkat. Musa dalam bentuk pisang akhirnya ditemukan oleh seorang penyihir bernama Elara. Elara lagi. Elara terus. Elara yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan makhluk non-manusia merasa kasihan pada Musa. Agus mana, Mbak? Kenapa sekarang pindah ke Musa, Mbak? Dia membawanya pulang dan mencoba mencari cara untuk mengembalikan Musa ke wujud manusia. Selama beberapa hari, Musa belajar berkomunikasi dengan Elara melalui isyarat dan tulisan. Oh, ini mirip kayak di episode 3 atau episode 4 Isekai Vending Machine tuh, yang si cewek peneliti bicara dengan si Bokso. Kan di situ mereka saling komunikasi dan bikin bahasa-bahasa mereka sendiri. Mereka bahkan mulai membentuk ikatan persahabatan. Namun Musa merasa waktu terus berlalu dan dia merasa tubuhnya semakin melemah. Ya, Musa semakin membusuk, guys. Ini lucu loh, gimana ceritanya manusia bisa berteman sama pisang. Chapter 3, Pencarian Putus Asa. Elara mencari berbagai cara untuk mengembalikan Musa ke wujud manusia, mengunjungi berbagai penyihir dan dukun di seluruh negeri, namun semua upayanya sia-sia. Tidak ada yang bisa mengembalikan Musa ke manusia. Wah, ini tragedi nih, mati nih Musa ini. Sementara itu, Musa semakin dekat dengan akhirnya. Sekarat, Pak. MC kita nggak ngapa-ngapain nih, cuma datang dan sekarat. Dia merasakan bahwa hari terakhirnya akan tiba dalam hitungan minggu. Elara tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dia merasa putus asa. Cuma ini cerita isekai di mana MC-nya tuh nggak ngapa-ngapain, cuma datang dan mati. Chapter 4, Perpisahan yang Mengharukan. Mati dia nih, Pak. Mati kita punya Musa nih. Saat hari-hari Musa semakin berkurang, dia dan Elara memutuskan untuk menghabiskan waktu yang tersisa bersama. Mereka menjelajahi dunia bersama-sama, merasakan keindahan alam dan keajaiban yang ada di sana. Namun setiap hari Musa semakin lemah dan hari terakhirnya semakin mendekat. Pada hari terakhir Musa, dia berbicara dengan Elara melalui isyarat dan tulisan. Dia berterima kasih padanya atas semua yang telah dilakukannya. Elara menangis saat dia harus melepas temannya yang aneh ini. Chapter 5, Akhir yang Menyedihkan. Pada akhirnya, Musa hanya menjadi tumpukan kulit pisang yang sudah membusuk. Kulit pisang. Berarti isinya kemana nih? Dimakan? Elara dengan berat hati mengubur sisa-sisa temannya di bawah pohon yang indah. Anjay. Pisang dikubur, Pak. Dunia yang pernah dipenuhi dengan harapan sekarang berubah dengan kesedihan. Elara merindukan temannya yang aneh itu dan Musa meninggalkan ingatan tentang persahabatan yang mengharukan. Di dunia yang aneh ini, Musa menghadapi takdir tragisnya, terperangkap dalam wujud pisang yang segera membusuk. Namun ia juga meninggalkan jejak persahabatan yang abadi di dalam hati Elara. Mengingatkan kita bahwa dalam tragedi ada keindahan dan arti yang dapat kita temukan. Ya, literally MC cuma numpang lewat ya ini nih. Gue sih curiga dimakan nih sama Elara. Karena kan dibilang nih pada akhirnya Musa hanya menjadi tumpukan kulit pisang yang sudah membusuk. Berarti isinya hilang nih, dimakan dia sama Elara. Plot twist ternyata dimakan Elara, iya. Udah kayak SpongeBob sama Squidward yang episode Pie Bomb. Aduh, episode Pie Bomb yang mana ya? Gue lupa ya. Satu. Paling tidak, aku berhasil membuat beberapa jam terakhir hidupnya sangat berarti.
Rada gimana ya, kasihan nih MC numpang lewat ya kayak gini nih. Datang hidup, wah aku ke isekai, ya tidak aku jadi pisang, aku membusuk, aku mati. Tamat. Bentar, itu katanya juga dalam bentuk tulisan. Gimana caranya pisang nulis? Siapa tahu kan ditempel bolpen gitu. Ya coba kita lanjut ya. Terlalu pendek ini, gue penasaran nih. Coba lanjutkan ceritanya. Gue tebak ini hidup lagi dia, ini si Musa, tapi mati lagi nanti. Singkat, jelas, mokat. Iya. Oh, 3 chapter doang nih. Lanjut ya, kita dapat season 2-nya. Chapter 6, Kenangan yang Abadi. Waktu berlalu, dan Musa yang telah menghilang tetap hidup dalam kenangan Elara. Meskipun Musa telah pergi, jejak para sahabatan mereka tidak pernah pudar. Elara terus menjalani hidupnya, namun dia selalu merindukan temannya yang pernah ada. Elara menjadi penyihir terkenal di dunia. Dia menggunakan ilmu sihirnya untuk membantu orang lain, terutama mereka yang terpinggirkan dan yang membutuhkan pertolongan. Dia menyebarkan kebaikan yang dia pelajari dari Musa. Chapter 7, Sinyal dari Dunia Lain. Suatu hari, ketika Elara berjalan di hutan yang sama di mana dia menemukan Musa, dia merasa kehadiran sesuatu yang aneh. Di bawah pohon yang indah tempat Musa dikubur, tumbuh satu pohon pisang yang luar biasa. Wede, reinkarnasi jadi pohon pisang, bos. Dari pisang jadi pohonnya nih. Elara tahu bahwa ini adalah tanda dari Musa, tanda bahwa persahabatan mereka tidak pernah mati. Pohon pisang ini memberikan buah-buahan yang indah dan lezat, seperti kenangan tentang Musa yang selalu ada dalam hati Elara. Ya, tidak hidup. Ternyata tidak hidup, Pak, cuma jadi pohon doang. Chapter 8, Kenangan yang Abadi. Pohon pisang itu terus tumbuh dan memberi buah, mengingatkan semua orang di dunia ini tentang kisah unik Musa, pisang yang pernah menjadi teman seseorang. Pohon itu menjadi lambang persahabatan, kebaikan, dan arti yang mendalam dalam kehidupan. Seiring waktu berlalu, kisah Musa dan Elara menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka mengingatkan kita bahwa persahabatan dan kenangan yang kita bagi dengan orang lain adalah sesuatu yang dapat membawa arti dalam kehidupan, bahkan dalam tragedi yang pahit sekalipun. Cerita tentang pisang yang terjebak di dunia lain mengingatkan kita tentang arti kehidupan, persahabatan, dan bagaimana kita bisa menemukan kebaikan bahkan dalam situasi yang paling tidak mungkin. Ya, pada akhirnya meskipun kita lanjut season 2, Musa tetap tidak hidup lagi, Pak. Kasian. Serasa kayak cerita rakyat. Ini sama kayak lagi baca cerita itu, Maling Kundang gitu. Sama Kancil kayak gini. Ternyata Musa jadi kancil. Elara makan pisang sambil nangis pasti. Ya, itulah untuk cerita ketika orang terkirim ke isekai dan jadi pisang. Nah, kalau lu saat ini berhayal, oh pasti enak ya kalau bisa ke isekai kayak di anime-anime nanti. Aku bisa dikelilingi banyak wanita. Aku bisa jadi orang paling OP. Tidak. Anda lupa kalau ada cerita kayak gini. Dimana Anda terkirim ke isekai cuma jadi pisang dan numpang lewat. Ini dia. Syukur-syukur, Pak, kalau jadi orang. Kalau jadi pisang gimana? Ya, itulah untuk cerita ini. Thank you semuanya udah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di cerita aneh lainnya. Bye-bye, guys.